Berikutnya, pemerintah melalui Perpres kini bisa mengatur pengendalian, pengadaan, pengelolaan, dan juga penyaluran dari 11 bahan pangan pokok. Aturan ini baru saja ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober lalu. Dan apa saja kemudian komoditas yang disebutkan menjadi 11 bahan pangan, kita akan lihat bersama yang sudah dirangkumkan oleh CNN Indonesia. Menurut Perpres nomor 125 tentang penyelenggaraan cadangan pangan oleh pemerintah, ini mengatur 3 hal, yaitu pengadaan, pengelolaan, dan juga penyaluran dari 11 bahan pokok yang kemudian nanti akan diatur oleh Perpres ini. Kita tahu apa saja kemudian 11, yaitu pertama adalah beras. Tentu ini menjadi komoditas pangan utama yang dimakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada jagung, kemudian kedelai, bawang. Yang kelima ada cabai. Kemudian berikutnya adalah daging unggas. Kemudian ada juga daging, namun kali ini adalah daging ruminansia. Ini adalah semacam komoditas daging sapi sehingga dibedakan, yaitu daging unggas sendiri, daging ruminansia sendiri, dan kemudian juga ada daging ikan. Kemudian ke-10 adalah gula konsumsi, dan yang terakhir adalah minyak goreng. Ini kemudian adalah 11 bahan yang paling tidak sering sekali kita gunakan dalam sehari-hari, dan menurut pemerintah dan juga Perpres nomor 125 tahun 2022 ini, maka nanti akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama akan ada 3 komoditas, yaitu beras, jagung, dan juga kedelai yang akan dilakukan secara bertahap dari proses hulu maupun hilir terkait dengan pengadaan, pengelolaan, dan juga penyaluran. Nah, ini nanti 3 komoditas ini yang kemudian nanti akan diatur dan diurus begitu oleh kemudian Bulog. Sedangkan apa kemudian komoditas yang nantinya akan menjadi prioritas pada tahap selanjutnya dari sejumlah bahan pangan sisanya nanti, ini yang kemudian akan diatur oleh Badan Pangan Nasional. Kita lihat berikutnya. Presiden juga akan menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah. Ini artinya kemudian bisa jadi di luar dari 11 komoditas pokok yang kita sebutkan tadi, akan juga bisa ada komoditas lain yang masuk sebagai cadangan pangan pemerintah ketika pemerintah merasa perlu adanya bahan pangan lain untuk bisa masuk dan menjadi prioritas dalam pengadaan dan juga pendistribusian. Kemudian cadangan pangan tersebut akan digunakan paling tidak menanggulangi 5 masalah yang menurut pemerintah menjadi masalah utama potensi krisis pangan. Pertama kita lihat adalah kekurangan maupun krisis pangan. Kemudian poin kedua adalah gejolak harga pangan. Kemudian bencana alam, bencana sosial maupun keadaan darurat. Tentu ini adalah kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan terjadi, namun kemudian ini diklaim menjadi salah satu langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menjamin ketersediaan pangan paling tidak dari 11 bahan pangan pokok yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian kita bisa lihat bahwa cadangan pangan pemerintah akan ditetapkan oleh Kepala Badan. Ini yang menarik adalah oleh Kepala Badan. Kita nanti belum tahu seperti apa kemudian perincian dari definisi dari Kepala Badan yang bertanggung jawab berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah menteri maupun lembaga terkait. Tentu dengan mempertimbangkan beberapa poin. Dan berdasarkan informasi yang kami kutip dari cnnindonesia.com, maka ada 5 poin yang kemudian menjadi pertimbangan cadangan pangan pemerintah yang kemudian akan ditetapkan oleh Kepala Badan tadi. Pertama adalah produksi pangan pokok tertentu secara nasional, kemudian adalah penanggulangan kondisi darurat dan juga kerawanan pangan, ketiga adalah pengendalian maupun stabilitas harga, dan juga pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen. Ini yang menarik kemudian. 2 tingkat ini juga akan kemudian dijamin begitu. Dan kemudian pelaksanaan perjanjian internasional dan juga bantuan pangan kerjasama internasional serta angka kecukupan gizi yang dianjurkan.